Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari aplikasi aset yang pernah kita bikin. Jadi ini salah satu aplikasi pengelolaan aset yang pernah kita handle. Nah, untuk fitur-fitur di dalamnya akan saya jelaskan satu persatu apabila nanti dari Bapak Ibu uh, ada upgrade dari fitur-fitur yang sudah pernah kita kerjakan, boleh banget. Nanti kita diskusi fitur-fitur apa aja yang dibutuhkan oleh kebutuhan Bapak Ibu. Jadi untuk saat ini saya akan menjelaskan, memberikan gambaran aplikasi aset yang pernah kita bikin. Seperti itu. Mana tahu dari fitur-fitur yang kita bikin ini terpakai juga di fitur-fitur yang ingin Bapak Ibu kembangkan seperti itu. Baik, untuk pertama kita login dulu sebagai admin. Jadi di sini kita memiliki 3 role. Yang pertama itu role admin, yang kedua ada kepala admin, dan yang ketiga itu ada kepala instalasi. Kalau untuk di aplikasi ini. Jadi setiap role memiliki akses yang berbeda-beda seperti itu. Untuk saat ini kita login dulu sebagai admin. Nah, di admin sendiri kita bisa mengontrol semua fitur-fitur yang ada di aplikasi ini, termasuk sebagai kepala seperti itu. Karena untuk penyetujuan asetnya dalam pengadaan aset nanti akan disetujui oleh kepala seperti itu. Untuk bagian pertama saya akan menjelaskan bagian dashboard. Seperti ini tampilan dashboardnya. Jadi di sini ada kita mengkalkulasi total dari semua pekerjaan kita. Yang pertama ada total aset, aset fisik, aset dihapus, lokasi aset, penggunaan sistem, data pengadaan. Jadi setiap fitur-fitur ini memiliki fungsinya yang berbeda-beda. Jadi kita bisa melihat langsung dari 3 total aset, kita bisa memiliki shortcut langsung ke bagian data asetnya seperti itu. Nanti akan masuk ke bagian total aset secara otomatis. Karena di sini kita setting sebagai default, jadi masih belum kita linkkan seperti itu. Untuk bagian selanjutnya di sini ada statistik. Di bagian statistik sendiri kita dapat melihat chart-chart atau bar yang menjelaskan bagaimana kondisi suatu barang tersebut atau aset tersebut. Aset berdasarkan kondisi itu ada baik, renovasi atau rusak. Di sini kita memiliki 1 yang renovasi, yang akan direnovasi, dan 2 yang dalam kondisi baik. Aset berdasarkan jenis ada yang berwujud ataupun dihapus. Jadi aset di sini kita buatkan aset-aset yang dapat masih ada bentuknya fisiknya, dan ada juga aset yang sudah tidak layak, itu kita bisa hapuskan seperti itu. Selanjutnya ada berdasarkan kategori elektronik, furniture ataupun gedung. Jadi aset di sini banyak yang bisa kita inputkan bentuknya, ataupun nanti ke depannya ada meja ataupun lain-lainnya. Itu bisa kita sesuaikan, tinggal kita tambah kategorinya. Seperti itu. Lanjut ke bagian pengaturan. Di bagian pengaturan ini kita dapat mengubah data dari role kita, mengganti foto, jabatan, username ataupun nama user, ataupun pengubahan password kita bisa lakukan di sini. Oke, bagian pertama kita masuk ke bagian data master. Di data master sendiri kita dapat menambahkan, menghapus dan mengedit barang-barang apa saja yang akan kita inputkan. Seperti itu. Aset apa yang akan kita inputkan. Mulai dari kategori barangnya apa, gedung, nama barangnya, mereknya, tahun perolehannya tahun berapa, dan kita simpan. Untuk kategori barang sendiri seperti gedung, elektronik, furniture, mungkin nanti bisa kita tambahkan kendaraan mungkin. Nah, itu masuk ke dalam kategori-kategori yang bisa kita tambahkan. Seperti ini. Untuk lokasi aset sendiri kita sebelumnya menambahkan laboratorium komputer, ruang guru, ruang kelas, ataupun nantinya bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi kita bisa nge-track posisi asetnya lagi di mana letaknya,
dan kita bisa melihat secara detail. Jadi kita tidak kesulitan untuk men-track dari dari aset-aset yang kita punya. Bagian user kita bisa menambahkan role-role yang akan kita tambahkan. Mungkin di sini ada beberapa admin atau beberapa kepala instalasi, itu bisa kita tambahkan seperti itu. Lanjut ke bagian data aset. Di data aset sendiri kita bisa menambahkan aset berwujud, contohnya kode asetnya berapa, nama asetnya apa, seperti itu. Volumenya berapa, satuannya berapa, kondisinya gimana, sampai seterusnya. Kode generate QR code. Jadi setiap barang yang kita inputkan, kita bisa generate melalui QR code untuk ditempel di aplikasinya untuk mengetahui data-data dari aplikasi tersebut. Seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, maka tampilannya akan seperti ini yang bisa kita lihat di bagian depan. Ada nomornya, kode asetnya, nama, volume, dan nilai aset, dan aksi-aksi yang dapat kita lihat. Nah, seperti ini penampakan dari data aset yang telah diinputkan sebelumnya. Jadi ini QR code untuk dapat mengetahui data-data secara detail dari aset tersebut. Nah, untuk di sini kita kurangnya belum bisa memakai fitur scan dari QR. Nah, mungkin kedepannya akan bisa kita kembangkan jika Bapak Ibu menginginkan fitur-fitur tersebut. Nah, di sini ada fitur dihapuskan, jadi aset itu dapat dihapuskan. Untuk saat ini kita belum ada data yang dihapusin. Jadi kalau misalnya nanti ada yang mau dihapus, seperti kondisinya sudah tidak layak dan itu tuh udah nggak kepake lagi beberapa tahun dan sudah tidak masuk ke dalam data, bisa dihapus seperti itu agar tidak mempengaruhi dalam pengelolaan aset. Lanjut, fitur keputusan pengadaan. Nah, menariknya di sini dalam fitur keputusan pengadaan ini kita bisa tahu nih seberapa baik nilai dari sebuah barang tersebut, aset tersebut. Contohnya mobil, mobilnya udah 5 tahun pakai, berarti otomatis ada depresiasi dong penggunaan dari aset tersebut. Nggak mungkin dalam 5 tahun itu masih dalam nilainya 5 seperti itu. Pasti ada penurunan. Nah, itu bisa kita track setelah beberapa tahun ke depan seperti itu. Tahunnya kita juga bisa tahu, tahun pengadaannya dan tahun pembeliannya kita bisa tahu, dan aset ini udah berapa lama nih umurnya kita juga bisa tahu di situ. Nah, seperti ini data-data aset yang direkomendasikan. Jadi kita bisa membuat aset yang proper nih di tahun ini kita belinya apa seperti itu. Contohnya kita saat ini mobil udah nggak laku lagi nih, mobil Avanza tahun 2015, jadi kita harus pengadaan paling minimal itu Avanza tahun 2022 misalnya. Nah, itu kita bisa buat analisis dari aset-aset yang akan kita perbarui ke depannya seperti itu. Jadi di sini kita bisa buat data aset-asetnya seperti itu. Nah, lanjut untuk penjelasan di bagian, nah ini tuh detail-detailnya tuh, nilai atau proses SPK. Nah, dari hasil perhitungan ranking di atas, maka pemilihan aset terbaik untuk pengadaan dengan nilai tertinggi 1087 yaitu V2 dengan nama aset full set komputer Core i5 15 inch. Nah, dari sini kita bisa membandingkan teman-teman tuh dari komputer-komputer yang ada, dari semua aset-aset yang akan kita ranking, itu bisa kita pilih nih mana nih yang terbaik nilai-nilainya kayak gitu. Nah, jadi bisa ditotal dan ini tuh mempengaruhi ke keputusan untuk pembaruan aset seperti itu. Nanti ada kesimpulannya di sini. Bagian pengadaan itu kita di sini bisa melakukan pengajuan pengadaan nanti di ACC oleh atasan ataupun admin. Jadi yang melakukan
eh, pengajuan ini itu tuh nanti saya akan jelaskan di bagian kepala instalasi, karena ini tuh konteksnya sekolah. Jadi di base sekolah itu ada kepala instalasi. Nah, apabila ada aset yang sudah tidak layak, kepala instalasi bisa melakukan pengajuan untuk pembaruan aset. Di sini tinggal diinputkan. Nah, ini tuh akan keluar berdasarkan hasil yang tertinggi tadi, teman-teman. Tuh. Maka pemilihan aset terbaik untuk pengadaan adalah full set ini sesuai dengan penilaian kita di keputusan pengadaan dinilai atau proses SPK tersebut. Nah, untuk di sini lihat data. Nah, di sini data-data yang akan disetujui ataupun ditolak dalam pengadaannya ya, teman-teman. Yang mengajukan tadi siapa? Admin ataupun kepala bisa mengajukan sebenarnya. Cuman tergantung kebutuhan nantinya seperti apa. Nah, disetujui atau ditolak, di sini kita bisa lihat pengadaan asetnya berapa, total harganya berapa, satuannya berapa. Nah, ini tuh bisa disetujui atau ditolak oleh kepala ataupun admin. Seperti itu. Lanjut ke bagian monitoring. Bagian monitoring itu kita bisa melihat kondisi dari pertama, kondisi dari aset tersebut, posisinya di mana, bentuknya seperti apa. Nah, ini kita bisa tahu foto asetnya, kerusakannya seperti apa, akibat yang terjadi, dan jumlah kerusakan. Nah, ini berpengaruh terhadap pengajuan kita ke depannya. Kalau misalnya asetnya masih baik-baik aja, masih bagus-bagus aja, itu bisa jadi kita tolak karena masih layak untuk digunakan. Nih, monitoring mengganti kaca dengan yang baru. Nah, ini adalah salah satu yang mempengaruhi keputusan dalam memperbaiki sebuah aset atau memperbarui sebuah aset tersebut. Nah, menariknya juga di sini kita bisa tahu depresiasi aset dari aset-aset yang kita punya. Seperti di sini meja komputer itu perolehannya tahun 2018 dan di 2003 berarti umurnya udah 6 tahun ya. Nah, umumnya alat-alat itu, aset itu bertahan dalam jangka waktu masa pakainya itu di 5 tahun. Jadi setelah 6 tahun itu mungkin kita lelang ataupun kita jual itu bisa. Nah, untuk penyusutannya segini kita udah bisa kalkulasi juga. Meja komputer yang awalnya mungkin kita beli di harga 1.500.000, penyusutannya setelah 6 tahun menjadi 432 gitu. Lanjut ke di sini teman-teman. Total nilai asetnya itu 13.500.000, mungkin penyusutannya itu dari harga perolehan 450.000, penyusutannya 72.000, maka nilai akhir aset itu 378, mungkin bisa kita lelang di harga 378 ini. Nah, menariknya di sini. Nah, di sini juga memiliki fitur notifikasi aset meja komputer direkomendasikan untuk dilakukan penghapusan. Klik di sini, jadi akan kembali ke bagian penghapusan tadi ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Apabila sudah dilelang, sudah dijual ya, bisa jadi ini akan dihapus. Di sini akan keluar data-data penghapusan yang pernah kita hapus. Masih ada track recordnya, teman-teman. Nah, untuk pencariannya, aset apa yang akan kita cari bisa di sini. Tanggal penghapusannya kapan. Untuk laporan di sini ada data aset. Bisa kita lihat nanti lokasi asetnya di mana, tahun perolehannya gimana. Nah, itu bisa kita lihat. Contohnya di sini laboratorium komputer. Nah, ada data asetnya itu meja komputer dan lain-lain seperti itu. Untuk pengadaan sendiri kita bisa track record juga pengadaannya di lokasi mana, tahun berapa, itu bisa kita lihat. Di sini detail dari laporan-laporan yang bisa kita akses. Data akses, pengadaan, penghapusan, dan QR code. Nah, di sini kita bisa track juga penghapusannya, laporannya. Dan yang paling menariknya juga di sini kita bisa cek print QR code asetnya. Contohnya tadi itu aset kita yang di laboratorium komputer di tahun 2018, kita bisa cetak QR code yang sudah di-generate sebelumnya. Baik, mungkin seperti itu aplikasi dan fitur yang pernah kita kerjakan sebelumnya. Apabila dari Bapak Ibu ada
upgrade ataupun perubahan, boleh langsung hubungi kita. Nanti akan kita upgrade dan develop seperti kebutuhan dari kliennya, seperti itu. Kebutuhan dari Bapak Ibu akan kita sesuaikan. Oke, untuk kali ini begitu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.